Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulil ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para subscriber semua channel terindah dimanapun kita semua berada, semoga kesehatan lahir wal batin selalu menjadi milik kita semua. Semoga keberkatan hidup dalam dunia ini selalu dirahmatin Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah selalu menjadi milik kita semua. Para sahabatku terindah semuanya dimanapun kita semua berada, pada video kali ini saya akan membacakan sebuah ayat suci Al-Quran, yaitu surah Ali Imran ayat 104 mengenai amal ma'ruf nahi munkar. Jadi ayat 104 surat Ali Imran mengenai amar ma'ruf nahi munkar ini akan saya bacakan dan nanti akan saya narasikan berhubungan dengan kegiatan demonstrasi yang akan dilaksanakan pada 11 April 2022. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, karena apa yang Anda lakukan itu insya Allah akan menjadi amal jariah kita semua, karena telah turut serta dalam menyebarkan ilmu agama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruhkan kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. The meaning in English: let there arise out of you a group of people inviting to all that is good, or Islam, enjoining all ma'ruf. Example, Islamic monotheism and all that Islam orders one to do, and forbidding all munkar, polytheism and disbelief, and all that Islam has forbidden. And it is they who are the successful. Oke, para sahabatku terindah, ini surat Ali Imran ayat 104 ini mau mengajak kita semua, atau Allah memerintahkan kepada kita semua umat Islam untuk selalu mencegah yang mungkar dan mengarahkan kita semua kepada yang hal-hal kebajikan. Dalam surat Al-Quran tersebut nyatalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa seluruh manusia Islam itu harus berbuat baik kepada seluruh manusia meskipun dia bukan seorang Islam. Itu saya relasikan bahwa kemungkaran-kemungkaran yang kemungkinan bisa terjadi seharusnya kita bisa untuk mencegahnya, karena melalui dari ayat suci Al-Quran ini kita semua mempunyai tugas untuk mencegah yang mungkar. Berhubungan dengan yang mungkar ini, kita atau saya akan mengkorelasikannya dengan rencana aksi demo mahasiswa pada tanggal 11 April tahun 2022, atau tepatnya pada hari Senin nanti, tentang tuntutan para mahasiswa kepada pemerintah terhadap apa-apa yang telah dirasakan oleh semua bangsa Indonesia yang merasakan mungkin ada ketidakbaikan atau ada kejanggalan-kejanggalan atau penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kebijakan-kebijakan atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga mahasiswa diharapkan mampu untuk menjadi pendorong untuk ke arah kebaikan lagi.
Bagaimanapun para mahasiswa yang nanti akan melaksanakan demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia di masing-masing ketingkatan. Ini merupakan suatu gerakan yang cukup besar dan kita harus juga mewaspadainya sebagai rakyat biasa untuk mungkin kalau merasa ada baiknya kita mungkin harus terlibat. Dan menyikapi aksi demo yang direncanakan oleh para mahasiswa di Indonesia ini secara serentak hari Senin tanggal 11 April 2022 nanti, pemerintah menyikapinya dengan secara serius. Kenapa? Untuk reaksi mahasiswa yang merasa mendapat panggilan untuk mencegah yang mungkar dan mengajak kepada ke arah kebaikan kepada pemerintah, ini ditanggapi oleh pemerintah secara serius. Hampir semua tingkatan atau jajaran pemerintahan telah diberikan tugas individu untuk menyampaikannya kepada rakyat Indonesia bahwa demonstrasi yang akan dilakukan di seluruh tingkatan di Indonesia ini, dari kabupaten, kota, provinsi ini mempunyai titik-titik atau sentral untuk dijadikan pusat demonstrasi. Maka ada banyak pengurus-pengurus masjid, pengurus-pengurus langgar, dan pengurus-pengurus kelurahan memberikan pengumuman kepada jamaahnya, kepada masyarakatnya, agar pada hari Senin, mulai dari jam 8 sampai yang ke atasnya, untuk titik-titik pusat-pusat demonstrasi agar bisa dihindari, agar tidak terjadi kemacetan yang absolut di sana. Karena pemerintah dalam hal ini juga tetap mengakomodir rencana mahasiswa untuk melakukan demonstrasi tersebut yang dari tingkat daerah sampai pada tingkat pusat. Semoga yang digaungkan oleh pemerintah untuk memberikan fasilitas juga kepada mahasiswa menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi ini tidak menjadi demonstrasi yang anarkis. Terdapat 6 tuntutan mahasiswa yang di sini akan saya bacakan ke-6 tuntutan itu yang saya kutip dari Pikiran Rakyat Bekasi.com. Demo mahasiswa 11 April 2022. Ada 6 tuntutan yang mahasiswa inginkan. Jadi 6 tuntutan itu yang menurut mahasiswa pemerintah telah melakukan suatu hal yang mungkar. Maka sesuai dengan ayat Al-Quran tadi bahwa mahasiswa mempunyai keyakinan mereka ingin meluruskannya, mereka ingin mengajak pemerintah kepada hal-hal yang ma'ruf saja. Dan mengajak kepada pemerintah untuk berbalik arah kepada jalan yang sesuai dengan konstitusi yang telah dicanangkan. Oke, yang tuntutan pertama yaitu mendesak dan menuntut Jokowi dan pemerintahannya tentunya untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu tahun 2024 atau masa jabatan 3 periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara. Jadi tuntutan yang pertama ini adalah Jokowi harus bersikap dengan tegas menyatakan bahwa dia sangat menolak untuk penundaan pemilu apalagi perpanjangan jabatannya karena itu nyata-nyata inkonstitusional. Inkonstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan hanya maksimum 2 periode. Tidak ada alasan untuk memperpanjang atau lagi menunda pemilu. Kalau mau dipercepat, dipersilahkan. Oke. Jadi karena melanggar undang-undang itulah dianggap di sini adalah hal yang mungkar, maka mahasiswa mengingatkan kepada Presiden Jokowi khususnya dan pemerintahnya pada umumnya untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu sesuai dengan Konstitusi 1945. Tuntutan yang pertama, menurut ayat Al-Quran Al-Imran ayat 104 ini, benar tuntutan daripada mahasiswa tersebut mengajak pemerintah kita kembali kepada jalan yang benar. Kedua, menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan. Untuk tuntutan yang kedua ini mungkin
ada sisi positifnya untuk tetap diteruskan, akan tetapi dengan kondisi yang juga menentukan. Kondisi untuk IKN adalah ibu kota negara ini suatu hal yang bagus, akan tetapi sisi buruknya adalah bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja, akan tetapi sedang mengalami kontraksi yang sangat luar biasa, di mana harga-harga membumbung tinggi, masyarakat susah untuk memenuhi kebutuhan pangannya, sementara kebutuhan pangannya yang termasuk sembako itu sendiri harganya semakin melonjak, sementara pemerintah dengan ambisinya tetap menyedot APBN, tetap menyedot keuangan negara untuk membangun ibu kota negara yang baru ini. Mungkin ajakan pemerintah untuk membangun ibu kota negara ini mungkin ada bagusnya, akan tetapi sebaiknya dikaji ulang dulu ketika posisi perekonomian kita telah membaik, dan pemerintah dan mahasiswa pada hal ini mengajak atau menuntut pemerintah untuk menunda, sedang mengkaji ulang apa-apa saja yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, apa-apa saja yang tidak sesuai dengan kebaikan-kebaikan untuk umat manusia, pada umumnya umat manusia Indonesia. Ketika kita ekonomi sedang baik-baik saja, mungkin pembangunan ibu kota negara perlu dilanjutkan. Untuk sementara ini sebaiknya ditunda saja. Tuntutan mahasiswa pada demo 11 April 2022 nanti ini merupakan suatu tuntutan yang masuk akal, karena kondisi perekonomian kita masih sakit, sehingga pembangunan ibu kota negara baru sebaiknya ditunda dahulu. Jadi nafsu pemerintah untuk membangun monumen yang sangat besar itu merupakan pemindahan ibu kota terkesan hanya menginginkan, hanya menonjolkan keinginan daripada pemerintahan saat ini, wabil khusus adalah Pak Jokowi. Untuk itu, tuntutan kedua, saya secara pribadi pun setuju untuk ditunda, bukan berarti dibatalkan sama sekali. Ditunda ketika ekonomi kita telah membaik, silahkan untuk teruskan pembangunan IKN kita ini. Tuntutan mahasiswa yang ketiga yaitu mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya. Ini ada hubungannya dengan yang di atas atau poin nomor 2, yaitu tentang perekonomian yang masih kurang membaik. Harga-harga yang masih membumbung tinggi, tolong pemerintah untuk menjaganya, mengaturnya. Pemerintahan sebesar ini dirasakan oleh rakyat sangat mustahil ketika tidak bisa mengendalikan harga. Masa sebuah pemerintahan yang kokoh dan kuat dikendalikan hanya oleh segelintir orang-orang tertentu yang dinyatakan sebagai kelompok-kelompok oligarki yang mementingkan bisnis-bisnis mereka tetap berjalan, akan tetapi dengan memanfaatkan kekuasaan yang notabene di tangan Pak Jokowi. Untuk itu, tuntutan yang ketiga, menstabilkan harga harus menjadi fokus, dan mahasiswa menganggap harga yang tinggi ini tetap membuat rakyat Indonesia menjadi sengsara, dan tentu kita menjadi hidup dalam suasana yang ketakutan karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja tidak mampu karena harga yang terus membumbung. Pemerintah di sini seharusnya mengakomodir kebutuhan rakyat banyak, bukan mengakomodir segelintir orang yang menamakan dirinya ataupun dinamakan dirinya dengan kelompok-kelompok oligarki yang sudah notabene kaya raya dari sebelum dia lahir. Kemudian untuk tuntutan yang keempat, yaitu mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Dan untuk tuntutan yang keempat ini dikhususkan oleh mahasiswa mengenai harga minyak goreng yang tinggi, kemudian juga mengevaluasi kinerja menteri yang terkait. Saya kira bukan hanya Kementerian Perdagangan saja yang perlu dievaluasi, karena ini juga ada keterkaitannya dengan Menteri Perekonomian di atasnya. Kemudian ada juga sejumlah konglomerat lain yang bermain di bidang minyak goreng tersebut. Jadi mengusut tuntas para mafia juga menjadi tuntutan bagi mahasiswa pada demonstrasi pada 11 April tahun 2022 nanti. Dan tuntutan keempat
dirasakan juga masuk akal karena bangsa Indonesia mengkonsumsi itu tidak atau susah untuk melepaskan daripada keterkaitannya dengan minyak goreng. Karena tak semua makanan Indonesia itu harus direbus atau harus dibakar. Tetapi sebagian besar masakan Indonesia itu harus digoreng. Jadi tuntutan terhadap kebutuhan minyak goreng itu menjadi suatu hal yang sangat mendesak bagi rakyat Indonesia. Kemudian tuntutan mahasiswa yang kelima itu mendesak dan menuntut Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Tuntutan yang berhubungan dengan agraria ini atau kepemilikan tanah ini tentu suatu problem yang saling keterkaitannya dari semenjak zaman Orde Lama, Orde Baru, dan hingga Orde Reformasi saat ini. Karena kepemilikannya itu sering terjadi tumpang tindih kepemilikan. Untuk itu mahasiswa menginginkan juga ada konflik agraria yang terjadi di Indonesia ini untuk segera dituntaskan. Tentu kepemilikan yang adil berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila ini harus diutamakan kepemilikannya kepada rakyat jelata, bukan hanya pemerintah itu backup atau menjadi backupnya para konglomerat, para kaum oligarki, sehingga ketika terjadi konflik tanah antara rakyat dan konglomerat, selama ini terjadi selalu rakyat yang kalah, selalu rakyat yang tertindas, selalu rakyat yang tak bisa mengklaim kepemilikannya ketika berhadapan dengan para orang-orang kaya atau para konglomerat pemilik tanah ini. Begitu tuntutan yang kelima semua tetap masuk akal karena menginginkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepemilikan tanah bagi seluruh rakyat Indonesia itu merupakan hak bagi rakyat Indonesia dan kewajiban bagi pemerintah itu yaitu untuk mendukung rakyat Indonesia untuk memiliki minimalnya sebidang tanah untuk dia bermukim. Dan tumpang tindih kepemilikan tanah tersebut harus menjadi prioritas bagi pemerintah Jokowi untuk menuntaskannya. Kemudian tuntutan yang keenam yaitu menuntut dan mendesak Jokowi Ma'ruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya. Ya, sebagaimana kita sering mendengar berita-berita di elektronik maupun di media-media mainstream lainnya bahwa janji-janji pemerintahan Jokowi Ma'ruf tentu melibatkan para menteri-menterinya di bawahnya dirasakan oleh rakyat itu masih belum bisa memenuhi janjinya. Seringkali apa yang dikatakan selalu bertentangan dengan kenyataannya. Misalnya salah satu yang dia janjikan pembangunan ibu kota negara tersebut di awal Pak Jokowi di sidang MPR, di sidang DPR menyatakan bahwa pembangunan ibu kota negara tidak memerlukan APBN sama sekali. Akan tetapi itu tidak menjadi kenyataan, akan tetapi itu suatu kebohongan bahwa IKN tetap menyedot APBN negara kita. Sehingga kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat terhadap sandang pangan menjadi terkuras karena difokuskan kepada pembangunan ibu kota negara yang awalnya dijanjikan tidak menggunakan APBN. Akan tetapi ternyata menggunakan APBN. Bahkan terakhir terkesan rakyat Indonesia diajak atau ditawarkan untuk menyawer dari ada crowdfunding akan saweran daripada rakyat Indonesia untuk membangun ibu kota negara ini. Ini suatu janji atau suatu omongan-omongan presiden yang sering kali tidak ternyata terbukti di lapangan. Untuk itu tuntutan pemerintah, tuntutan mahasiswa di sini agar Jokowi selalu memegang janjinya, memegang omongannya untuk membuktikan apa yang telah dia katakan dan direalisasikan dalam kehidupan pemerintahannya, sehingga omongannya itu tidak selalu menjadi bulian bagi masyarakat karena apa yang diomongnya selalu bertentangan dengan yang kenyataannya.
Untuk itu saya telah membacakan 6 tuntutan mahasiswa yang akan berdemonstrasi secara nasional dari kabupaten kota, provinsi hingga ke ibu kota negara, yang insya Allah kalau terrealisasi ini akan menjadi sebuah demonstrasi yang sangat masif di seluruh negeri Indonesia. Untuk itu, mari para masyarakat kita, ketika ada kepentingan-kepentingan khusus, hindarilah titik-titik sentral daripada mahasiswa yang berdemonstrasi tersebut agar tidak terjadi kemacetan yang panjang. Kemudian bagi rakyat yang bukan mahasiswa, sebaiknya lah mungkin kita tidak terlibat dalam proses tersebut sehingga tidak menjadi anarkis. Dan juga bagi mahasiswa yang melakukan demonstrasi tersebut sebaiknya juga berhati-hati, karena mungkin atau tidak menutup kemungkinan ada penunggang-penunggang gelap yang Anda nanti terprovokasi untuk bertindak anarkis. Kemudian dari pihak aparat keamanan, melalui channel terindah ini saya menghimbau atau mengajak, jangan lakukan tindakan-tindakan represif. Jangan, bahkan Anda pun tidak boleh anarkis meskipun Anda pihak keamanan, tetapi kawallah para demonstran tersebut untuk menyampaikan tuntutannya, karena ini merupakan suatu jalan keluar daripada menyampaikan aspirasi rakyat. Karena aspirasi rakyat ini ternyata tidak menemui titik temunya melalui Dewan Perwakilan Rakyat maupun Majelis Permusyawaratan Rakyat, karena mereka dianggap mandul. Anggota DPR RI, DPRD semuanya itu dianggap mandul karena mereka tidak mampu menyuarakan aspirasi rakyat, karena mereka terkesan sampai dengan saat ini hanya sebagai tukang stempel pemerintah saja. Untuk itu, aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa ini perlu ditanggapi secara serius sebagai salah satu ungkapan rakyat menyampaikan tuntutannya, karena tuntutan yang diwakilkan kepada anggota dewan tersebut tidak terrealisasikan. Mereka terkesan menjadi kur daripada pemerintah, selalu menyetujuinya hanya menjadi tukang stempel pemerintah saja. Tidak ada penyampaian yang disetujui melalui gedung-gedung DPR kita tersebut, atau dimulai dari tingkat kabupaten kota hingga pusat. Terkesan anggota Dewan Perwakilan kita itu terkesan mandul, terkesan hanya menjadi tukang stempel pemerintah saja. Dan mudah-mudahan demonstrasi mahasiswa yang menuntut 6 ini, mengajukan 6 tuntutan ini bisa diakomodir oleh pemerintah dan merealisasikannya sesegera mungkin. Dan melalui channel terindah ini juga saya tetap mendukung aksi mahasiswa tersebut dan tetap mendukung pemerintahan Jokowi tuntas hingga tahun 2024. Nanti Oktober 2024 pemerintahan Jokowi harus selesai dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden baru serta kabinet yang baru. Jadi penurunan Jokowi di tengah jalan saya tidak setuju, karena undang-undang yang menyatakan tersebut itu selama 2 periode. Sehingga kalau diturunkan di tengah jalan, justru kita rakyat yang melanggar undang-undang. Biarkan pemerintahan Jokowi menyelesaikan pemerintahnya hingga tahun 2024. Dan semoga pemerintahnya tidak ingkar janji untuk melangsungkan pemerintahnya dengan periode yang ketiga. Karena melanjutkan pemerintahan yang ketiga itu melanggar undang-undang. Jadi kita menyajikan hukum atau undang-undang dasar 1945 itu sebagai panglima tertinggi di Republik ini. Mari kita sama-sama patuhi, pemerintah mematuhinya, rakyat pun mematuhinya. Tuntutan mahasiswa ini perlu diakomodir karena mahasiswa atau rakyat secara umum dan saya secara pribadi juga merasakan bahwa memang
telah terjadi ketidakbaikan di negeri ini, khususnya yang dituntut oleh mahasiswa ini, suatu hal yang nyata yang sebenarnya terjadi saat ini. Oke, jadi ayat Al-Quran Ali Imran ayat 104 ini menegaskan kepada kita untuk mencegah yang mungkar, untuk mengajak kita ke arah kebaikan demi kemaslahatan hidup berbangsa dan bernegara. Mahasiswa dalam hal ini mengajak pemerintah kembali kepada jalan yang benar. Suatu tindakan yang sangat bagus, yang sangat saya dukung. Semoga demonstrasinya berhasil. Semoga pemerintah mengakomodir tuntutan-tuntutan mahasiswa tersebut. Semoga tidak terjadi anarkis dalam demonstrasi dari tingkat kabupaten, kota, provinsi hingga ke pusat nanti. Para aparat keamanan, silakan laksanakan tugas Anda semaksimal mungkin. Jangan memancing reaksi untuk membuat keanarkisan di dalam demonstrasi tersebut, dan jangan memprovokasi antara satu sama lainnya. Dan ingat, jangan sampai ada penunggang gelap atau memprovokasi para mahasiswa ini untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.